Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penilai seminar pendidikan profesi guru, yang berbahagia teman-teman sekalian. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Zainatun Umaro, NIM X90 230 8849, kelas PGSD 1, PBG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Izinkanlah saya di sini untuk mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru. Pada seminar profesi guru, saya menjelaskan yang pertama terkait tentang visi pribadi, yang kedua hasil refleksi pengalaman belajar, yang ketiga pengalaman belajar paling bermakna, yang keempat desain intervensi atau inovasi pembelajaran, yang kelima rencana tindak lanjut, dan yang keenam paradigma baru terhadap makna guru. Visi pribadi saya sebagai calon guru. Saya sebagai calon seorang guru pernah menghadapi permasalahan di ruang kelas. Saya pernah menemui peserta didik yang berbicara tidak sopan di kelas, bersikap kurang baik, dan terlalu bersikap berani di kelas. Di sisi lain, saya pernah melihat peserta didik yang takut dengan gurunya, karena ketika melakukan kesalahan langsung dibentak dan dimarahi. Kemudian, masih ada guru yang mengukur kepintaran anak hanya dari hasil akademik saja, padahal setiap anak mempunyai potensi yang berbeda, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Lalu, di daerah saya masih banyak sekolah negeri yang mayoritas pembelajarannya berpusat pada guru. Berdasarkan uraian tersebut, maka sebagai calon seorang guru saya mempunyai visi, yaitu sebagai berikut. Mewujudkan pendidikan yang menumbuhkan karakter luhur, nyaman, menyenangkan, dan memerdekakan peserta didik. Itulah visi pribadi sebagai calon guru saya nantinya. Hasil refleksi pengalaman belajar untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya sudah mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan ini, saya mendapatkan pengalaman untuk mempelajari implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang meliputi kodrat alam, kodrat zaman, prinsip menuntun, memerdekakan manusia, dan sistem Among beserta implementasinya di persekolahan. Setelah itu, kami diberikan tugas untuk menganalisis secara langsung di SD PPL, yaitu di SD Negeri Kleco 1 Surakarta, terkait tentang implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pancasila, Kebinekaan Tunggal Ikaan, dan praktik-praktik pendidikan yang memerdekakan. Dengan hal tersebut, maka dapat diketahui apa yang harus diperbaiki dari program di sekolah yang telah diimplementasikan. Untuk selanjutnya, pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya sudah mempelajari materi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, terutama pada topik 2, materi yang terkandung dalam mata kuliah ini menyadarkan akan pentingnya dalam memahami peserta didik
yang akan diajar sebagai bahan pendukung dalam menyusun rancangan pembelajaran, sekaligus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan memahami karakteristik, setiap peserta didik dapat membantu guru untuk memantau perkembangan anak didiknya, mempererat hubungan antara guru dan murid, dan terpenuhinya kebutuhan belajar setiap peserta didik. Selanjutnya, hasil refleksi pengalaman belajar dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Melalui mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum, saya dapat mempelajari mulai dari konsep dasar kurikulum serta tahap-tahap yang harus saya lakukan di dalam mengembangkan pembelajaran, terutama dengan desain mundur atau backward design. Pada mata kuliah ini dapat diaplikasikan di dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini karena agar proses kegiatan pembelajaran lebih terarah, yang mulai menentukan tujuan terlebih dahulu, bukan dari kontennya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1. PPL atau praktik pengalaman lapangan merupakan program latihan membuat modul ajar dan latihan mengajar selama menempuh PPG Prajabatan tahun 2023. Kegiatan PPL diawali dengan melakukan observasi terkait lingkungan sekolah. Beberapa hal yang saya observasi diantaranya yaitu terkait manajemen kesiswaan, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen anggaran, manajemen sistem informasi, manajemen tata laksanaan yang ada di tempat pelaksanaan PPL 1, yaitu saya PPL di SD Negeri Kleco 1 Surakarta secara lebih detail. Selanjutnya yaitu pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Dengan melalui mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 ini, saya mendapatkan pengalaman secara langsung untuk menganalisis mulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran sesuai dengan sintak yang model yang dipilih, dan lampiran-lampiran modulnya. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman secara langsung untuk melaksanakan wawancara terkait dari pendekatan TARL dan pendekatan CRT dengan guru Pamong. Tidak hanya itu, saya juga mendapat pengalaman yaitu praktik dalam membuat modul ajar serta mensimulasikannya dari modul ajar yang telah saya buat, sehingga saya mendapatkan pengalaman serta cara untuk melaksanakan dari pendekatan atau model pembelajaran yang saya pilih untuk diimplementasikan di SD tempat saya PPL, yaitu di SD Negeri Kleco 1 Surakarta. Selanjutnya yaitu pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajarannya. Dalam mata kuliah ini saya mendapatkan pengalaman belajar, salah satunya pada topik 6 terkait tentang materi, menyadarkan bahwa kegiatan pembelajaran jarak jauh mempunyai keuntungan serta keterbatasan. Pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak jauh, akan tetapi terdapat keuntungan dan keterbatasannya. Untuk keuntungannya yaitu peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun berada. Peserta didik memungkinkan akses sumber belajar melalui jurnal elektronik, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Untuk keterbatasannya yaitu sinyal yang kurang mendukung pada saat digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
Akan tetapi dengan adanya keterbatasan, pembelajaran jarak jauh juga dapat dilaksanakan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Hasil refleksi pengalaman belajar selanjutnya yaitu pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Dengan melalui mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pengetahuan bahwa setiap peserta didik mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga guru harus dapat menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan cara melalui pembelajaran diferensiasi, yaitu mulai dari konten, produk, proses, dan lingkungan belajar. Dengan hal tersebut, maka saya sebagai calon guru harus senantiasa untuk belajar dalam memahami karakteristik peserta didik dengan cara menggunakan tes asesmen awal, kognitif maupun non-kognitif di kelas. Untuk mata kuliah selanjutnya yaitu pembelajaran sosial emosional. Pada topik 1, pembelajaran sosial emosional, saya mempelajari terkait tentang mengelola aspek sosial dan emosional, serta mengelola kemampuan sosial emosional dalam lingkup kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Pada topik ini, saya belajar terkait dari kompetensi sosial emosional, yaitu terdapat 5 kompetensi, mulai dari manajemen diri, kesadaran diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Pembelajaran sosial emosional ini dapat diimplementasikan ketika saya melaksanakan PPL 1 di SD Negeri Kleco 1 Surakarta. Hasil refleksi pengalaman belajar selanjutnya yaitu pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen Efektif 2. Pada topik 2, saya mempelajari terkait dari pendekatan Teaching at the Right Level atau pendekatan TARL. Topik ini sangat menarik dan penting untuk dipelajari, karena dengan mempelajari topik ini saya dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait dari perencanaan pembelajaran serta asesmen menggunakan pendekatan TARL. Untuk pengertian pendekatan TARL, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Pendekatan TARL ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan beberapa karakteristik peserta didik, seperti capaian, kemampuan, dan kebutuhan peserta didiknya. Dengan menggunakan pendekatan TARL ini, guru hanya sebagai fasilitator, dan pembelajarannya berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu hasil refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Dengan melalui mata kuliah Proyek Kepemimpinan, saya mendapatkan pengalaman belajar, yaitu terjun ke masyarakat secara langsung. Hal ini mengajarkan saya untuk bersosialisasi, belajar mengadakan relasi dengan masyarakat, dan bekerja sama. Proyek kepemimpinan ini dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa dengan melalui pembelajaran berbasis pelayanan komunitas atau masyarakat sebagai sasarannya. Kemarin saya sudah melaksanakan praktek membuat
keripik dari gedebok pisang, yaitu masyarakat menjadi sasarannya. Dalam praktik tersebut, saya mensosialisasikan akan pentingnya mengelola limbah gedebok pisang menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Salah satunya menjadi keripik dari gedebok pisang. Praktek tersebut berjalan dengan lancar dan masyarakat sangat antusias ketika saya melaksanakan praktek membuat keripik gedebok pisang tersebut. Pengalaman bermakna dari berbagai mata kuliah yang sudah saya pelajari. Mata kuliah yang paling bermakna menurut saya atau dinilai dari paling bermakna yaitu yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen efektif 2. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional. Untuk mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen efektif 2, pengalaman bermaknanya yaitu terdapat pada topik 2, menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif dengan pendekatan TARL. Pendekatan TARL yaitu pendekatan yang menekankan tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Pendekatan TARL ini dilakukan guru untuk merancang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Akan tetapi, guru juga harus memperhatikan karakteristik peserta didik mulai dari tingkat capaian, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, guru hanya sebagai fasilitator. Contohnya seperti berdiskusi dalam menyelesaikan tugas kelompok. Di situ guru memberikan arahan. Selanjutnya, untuk pengerjaannya peserta didiklah yang mengerjakan dan guru mengawasi jalannya diskusi yang dilaksanakan. Sehingga pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik tidak membuat bosan kepada peserta didik karena peserta didik diberikan peluang untuk berpikir secara kritis, untuk menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik tersebut dapat menyenangkan. Untuk artefaknya yang mendukung yaitu terdapat pada eksplorasi konsep. Di sini saya membuat modul ajar lengkap. Serta pada aksi nyata tugas 2.3 saya membuat refleksi dan rencana tindak lanjut terkait dari pendekatan TARL. Untuk lebih detailnya lagi, terdapat pada link Google Drive yang sudah saya lampirkan. Untuk pengalaman bermakna yang kedua yaitu pada pembelajaran sosial emosional, terdapat pada topik 1, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau CASL. Pada topik 1 ini mempelajari terkait komponen pembelajaran sosial emosional yang penting kita ketahui dan dapat diterapkan pada pembelajaran. Komponen tersebut yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Mengelola diri, ketiga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang keempat kesadaran sosial, dan yang kelima keterampilan sosial.
Kompetensi sosial emosional begitu penting bagi seorang guru maupun peserta didik dalam rangka mengembangkan keterampilan sosial emosional serta akademik. Pembelajaran sosial emosional tidak hanya fokus untuk mengatasi perilaku negatif, akan tetapi juga membantu dalam meningkatkan kualitas terhadap hubungan, rasa percaya diri, kemampuan, serta keterampilan komunitas yang efektif. Untuk artefaknya yang mendukung yaitu terdapat pada tugas demonstrasi kontekstual. Di sini saya mengerjakan tugas langkah-langkah dari sebelum menyusun modul ajar pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, koneksi antar materi. Saya membuat peta konsep terkait social emotional learning. Di situ terdapat secara keseluruhan seperti dari pengertian, tujuan, komponen, dan implementasinya. Untuk terakhir itu, pada tugas aksi nyata, saya membuat serta mempraktekkan dari pembelajaran sosial emosional. Untuk lebih detailnya lagi, dapat dilihat pada link Google Drive yang sudah saya lampirkan. Semua mata kuliah yang saya pelajari selama menempuh pendidikan profesi guru penting untuk kita memahaminya, serta dapat diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran di sekolah dasar, serta dapat digunakan untuk merancang desain pembelajaran. Akan tetapi saya di sini memilih mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 dan pembelajaran sosial emosional dalam merancang desain inovasi pembelajaran, sehingga desain inovasi pembelajaran yang saya rancang dengan judul Pembelajaran berbasis TARL atau Teaching at the Right Level yang terintegrasi dengan SEL atau Social Emotional Learning. Inovasi pembelajaran yang telah didesain saya yaitu pada mata kuliah seminar ini, saya membuat rancangan pembelajaran yang lebih berfokus terhadap tingkat kemampuan peserta didik dibandingkan dengan tingkatan kelasnya, yaitu saya menggunakan pendekatan TARL serta mengintegrasikan dari SEL atau Social Emotional Learning ke dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan TARL membantu peserta didik dalam mencapai potensi terbaiknya dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan level kemampuan mereka. Pelaksanaan dari perancangan pembelajaran ini membutuhkan kolaborasi dengan peserta didik. Pendekatan TARL merupakan salah satu pendekatan yang digunakan pada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dapat menyenangkan karena pembelajarannya berpusat kepada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator. Dengan adanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, maka memberi peluang kepada peserta didik untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Serta dari komponen SEL tersebut, 5 komponen yang sudah saya pelajari dari SEL atau Social Emotional Learning juga penting untuk diterapkan atau diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik dan guru harus memahaminya dari komponen SEL atau Social Emotional Learning tersebut. Saya sudah mengimplementasikan dari komponen SEL pada PPL 1 yang sudah saya laksanakan kemarin.
sehingga saya juga mengetahui seberapa saya memahami serta mengetahui dari komponen sel yang sudah saya terapkan. Dan jika menurut orang lain dari pembelajaran sel tersebut masih kurang atau belum secara baik diimplementasikan, maka untuk melaksanakannya lagi yaitu nanti pada saya melaksanakan PPL 2 yaitu yang akan dilaksanakan di SD Negeri Kleco 1 Surakarta sesuai dengan waktu PPL 1. Artefak inovasi pembelajaran yang telah saya desain yaitu modul ajar. Modul ajar yang saya desain ini lengkap mulai dari terdapat media ajar, bahan ajar, LKPD. Pada media ajar ini juga yang saya desain memperhatikan atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yaitu memperhatikan kebutuhan pada peserta didik dan sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Saya mendesain rancangan pembelajaran yaitu materi IPAS pada kelas 4 tentang aku dan kebutuhanku. Untuk lebih detailnya lagi, modul ajar yang sudah saya buat atau inovasi pembelajaran yang telah saya desain dapat dilihat di link Google Drive yang sudah saya lampirkan pada PPT ini. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama, melakukan pemahaman terhadap karakteristik serta kemampuan peserta didik. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, mengimplementasikan pendekatan TAR dalam pembelajaran. Implementasi TARL dalam pembelajaran dilakukan dengan menerapkan terhadap prinsip-prinsip TARL dalam pembelajaran. Yang keempat, mengintegrasikan kemampuan sel atau social emotional learning dalam proses pembelajaran peserta didik melalui berbagai kegiatan seperti media bermain, diskusi, dan lain sebagainya. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level yang terintegrasi dengan SEL atau Social Emotional Learning. Untuk selanjutnya yaitu makna guru. Terdapat makna guru itu ada 3. Yang pertama itu guru menuntun. Artinya bahwa guru sejatinya dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal tersebut, guru dapat berkolaborasi dengan peserta didik, memberikan ruang berpikir kritis, serta memberi peserta didik kesempatan untuk refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Untuk makna guru yang kedua yaitu guru fasilitator. Artinya bahwa dalam pembelajaran, guru sebagai fasilitator untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri. Membuka kesempatan pada peserta didik untuk dapat mengakses pengetahuan dari berbagai sumber, sehingga dapat mendorong peserta didik menjadi aktif di dalam pembelajaran. Untuk makna guru yang ketiga yaitu guru sebagai motivator.
Artinya bahwa guru sebagai motivator harus mampu meningkatkan semangat peserta didik dalam sosial emosi, yang tentunya dapat menimbulkan rasa percaya anak menjadi lebih baik dari anak itu sendiri maupun dari guru. Sehingga nantinya saya sebagai calon guru harus dapat mengimplementasikan atau menerapkan dari makna guru yang sudah saya tulis tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.